Rahayu Pak Budi. Rahayu. Ya, terima kasih sudah hadir lagi bersama kami. Ya. Pada malam hari ini saya ingin bertanya tentang Tuhan Yesus, Pak. Ya. Sebagai seorang Katolik, sudah tentu saya ingin sekali mengenal Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah Tuhan Yesus itu sama dengan guru-guru yang lainnya, ataukah sama dengan nabi-nabi yang lain yang pernah ada di dalam sejarah alam semesta ini, dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia? Posisi Tuhan Yesus itu apakah sama dengan guru-guru lain ataukah nabi-nabi yang lain, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Apakah posisi Yesus sama dengan para guru, para nabi yang lain dalam hubungan antara Allah dan manusia? Iya, Pak. Nah, artinya ini saya harus jawab menurut tradisi versi gereja ya. Versi gereja, baik. Versi tradisi gereja. Ya. Iya kan? Ya, karena kita tanyanya mengacu pada Yesus dan kamu Katolik. Iman ke saya seorang Katolik, Pak. Ya. Oke. Artinya saya harus jawab menurut tradisi gereja. Yang di luar gereja ya jangan tersinggung. Baik, Pak. Ya. Kalau nanti jawabannya mungkin berkenan atau tidak gitu. Oh ya, baik, Pak. Ya. Saya kan hanya menyampaikan yang menurut tradisi gereja. Ya, baik, Pak. Ya, bukan saya karang-karang semua gue gitu. Ya, baik, Pak. Jadi gini, kalau menurut tradisi gereja ya, yang ada sudah ada di kitab suci mulai perjanjian lama, baik, Pak, dan sampai yang baru itu kan. Ya. Kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau dari kitab perjanjian lama ya, sebelum Matius itu kan sudah dituliskan nubuat-nubuat para nabi tentang kedatangan Yesus sebagai apa. Ya. Bahwa firman Allah akan mengambil lahir jadi seorang anak manusia, mengambil tubuh manusia untuk menebus, bukan untuk senang-senang pesta atau cuma memberi informasi. Ya, baik. Ya, bahwa kalau mau bahagia tuh gini caranya ngene, lalu selesai lu tanggung sendiri. Enggak. Baik, Pak. Menanggung dosa, menebus dunia, itu nubuatnya begitu. Iya, baik, Pak. Dan nubuat para nabi ini bukan mereka karang. Tapi menurut wahyu yang mereka terima dari Yahweh. Ya, baik, Pak. Ya, Yahweh ini yang kita sebut kasunyatan Allah. Ya. Gitu loh. Ya, istilahnya macam-macam, tapi maksudnya sama. Ya. Jadi wahyu ini kan beda ya dengan pengkultusan. Ya, baik, Pak. Jadi bukan nabi-nabi ini lalu dari zaman ke zaman berunding, bersepakat lalu mengkultuskan Yesus sebagai apa? Enggak. Ya, baik, Pak. Tapi mereka langsung dengar dari Yahweh, dari Yang Maha Kuasa, tentang bahwa firman Allah akan turun ke dunia mengambil badan manusia untuk menebus. Baik, Pak. Ini pertama kita harus tahu ini dulu. Baik, Pak. Ya. Lalu kemudian ketika pada masa menjelang Yesus lahir, Bunda Maria dikabarkan oleh Malaikat Jibril. Ini kan juga wahyu. Ya, baik, Pak. Dari Allah bahwa engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dari Roh Kudus. Iya, Pak. Bukan dari aku dari Malaikat Jibril, Malaikat Gabriel, bukan. Iya, Pak. Jadi Roh Kudus di sini, Roh Kudus bukan utusan yang sama dengan Malaikat Gabriel atau Jibril. Ya, beda baik, ya loh ya, beda. Ya, Pak. Nah, Malaikat Jibril ini bukan Roh Kudus, beda. Baik, Pak. Yang dua hal yang berbeda. Baik, Pak. Ya, dua entitas yang berbeda. Baik. Kemudian Santo Yusuf ini kan
baru bertunangan sebetulnya Iya. dengan Iya. Bunda Maria. Kalau bertunangan orang Israel nggak boleh nyentuh-nyentuh. Iya. Baik, Dan Pak. memang belum disentuh kok sudah hamil. Iya, iya. Kan dia pikir sebagai laki-laki, ini dengan siapa nih saya nggak nyentuh. Iya, 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 iya. Terus Santo Yusuf rencana mau melarikan diri, mau Meninggalkan, meninggalkan Bunda Maria. Bunda Maria. Tapi malaikat Jibril datang, malaikat Gabriel ini datang, Iya, baik, Pak. menyampaikan lagi wahyu kepada Santo Santo Yusuf. Yusuf tentang anaknya, calon anaknya ini, Yesus ini, Baik, Pak. bahwa anak yang dikandung Maria ini adalah anak dari Roh Kudus. Baik, Pak. Dia akan lahir dan engkau harus memberi dia nama Yesus. Dia akan besar dan akan dikenal sebagai anak Allah yang maha tinggi. Baik, Pak. Ya, anak Allah yang maha tinggi, dan dia akan menebus dosa umatnya. Ingat, dia akan menebus dosa umatnya. Baik, Pak. Ini wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Gabriel. Jibril kepada Santo Santo Yusuf. Yusuf. Iya, baik, Pak. Ini kan wahyu Allah, kok tidak dihargai? Baik, Pak. Seperti wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad kan dihargai. Dihargai. Iya. Kita nggak boleh bilang itu palsu apa ngarang, kan lucu gitu. Iya, baik, Pak. Kita ini siapa gitu. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Karena menerima wahyu itu nggak gampang loh. Iya, iya. Kita ini orang biasa, kok tiba-tiba dikasih wahyu ini kan Iya. kaget juga kan. Baik, Pak. Ya takut, ya benar apa enggak, ini kan begitu. Baik, Pak. Baik. Nah kan si kita yang orang yang menerima wahyu aja sudah ada beban sebetulnya. Kita nambah-nambah bebannya dengan tidak percaya. Iya, Kan baik, Pak. tidak baik kita ini. Baik, Pak. Ya, maka ketika wahyu yang turun ke Nabi Muhammad itu kita percayai. Ya. Maka wahyu yang turun ke siapapun dan itu sudah sah, sudah terseleksi oleh zaman. Ya. Harusnya kita juga tidak susah untuk percaya kalau level kita tinggi loh. Baik, Pak. Ya kalau tidak terima ini biasanya karena levelnya belum, Baik, Pak. masih parah itu. Ya. Nah, angel. Baik, Pak. Nah, contoh Semar. Yang Semar. Yang Semar ini kan sudah ada alur ceritanya Iya. di Tanah Jawa, Tanah Jawa. Nusantara, bahwa beliau adalah anak dari Sang Hyang Tunggal, Baik, Pak. cucu dari Sang Hyang Wenang. Baik, Pak. Toh? Iya. Nah, punya 2 saudara, mereka bertiga, Baik, Pak. ya kan? Eyang Semar, Eyang Togok, Yang Togok. dan Betoro Guru, ya, Baik, Sang Pak. Hyang Manikmaya, ya. Baik, Pak. Itu kan sudah ada ceritanya, ada alur. Apakah ada di antara kita yang berani mengatakan tidak? Tidak ada berani, Pak. Itu wahyu, Baik, Pak. wahyu, bukan pengkultusan. Baik, Pak. Tolong dibedakan antara wahyu dan pengkultusan. Jangan ngarang-ngarang semau kita, supaya kesalahan kita dibenarkan. Baik, Pak. Pernyataan kita yang sudah salah itu dibenarkan. Dibenarkan. Kita licik, nggak baik kita, ya. Ya, iya, Pak. Iya kan. Contoh kayak Buddha Siddhartha, sebelum dia dikandung ibunya kan memang mandul. Iya. Ibu Maya ini kan mandul. Baik, Pak. Kemudian karena tulus ya hatinya, tirakat juga. Baik, Pak. Akhirnya suatu hari beliau bermimpi didatangi gajah putih. Iya. Lalu masuk ke perutnya rahimnya. Rahimnya Nah, setelah itu kan Siddhartha bisa muncul muncul. bayi Siddhartha di kandungan, lalu akhirnya lahir. Baik, Pak. Waktu lahir diramalkan sama petinggi kerajaan kayak orang suci begitu, bahwa anak ini akan menjadi Buddha. Biar dihalang-halangi dengan segala cara tetap jadi Buddha. Udah. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau sudah ada kisahnya, alur cerita, ya kita harusnya tidak rumit gitu loh menerimanya. Iya, Pak. Yesus juga seperti ini. Ada ceritanya. Kalau kita bilang, oh itu kan di Israel. Nah sama orang Israel pun akan bilang tentang Eyang Semar, itu kan di Nusantara. Sana, di Jawa. Ya. Gitu. Lah ini yang ngeyel begini repot, nggak ketemu kita nanti. Iya, iya, betul, Pak, betul. Butuh rendah hati enggak? Iya, betul. Iya, kita orang India cerita tentang Buddha tadi. Iya. Kita di sini bilang apa? Itu kan di sana. Lah iya, kan sama aja. Iya, iya, iya. Kita hidup di bumi yang sama, butuh berkah yang sama. Baik, Pak. Baik. Butuh hati yang luas, jangan dikotak-kotakin, tapi ngomongnya tinggi melulu.
Baik, Pak. Ini teori ini ngapusi. Baik. Ngomong tinggi tapi nggak dipraktikan. Iya, paham. Ya. Iya, iya. Nah, jadi urutannya dulu. Yesus ini adalah firman Allah Baik, Pak. yang turun mengambil badan manusia untuk menebus. Karena tidak ada manusia yang bisa nolong manusia. Baik, baik, baik. Hanya Allah sendiri yang bisa nolong manusia. Manusia, baik. Tapi kan tidak bisa pakai sulap, nggak boleh, bukan tidak bisa. Tidak boleh karena ada hukum alam. Baik, Pak. Hukum alam ini harus dihormati juga oleh Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Yang menciptakan hukum alam ini kan yang Maha Kuasa. Iya, Pak. Beliau juga harus menghargai. Baik, Pak. Kayak Jokowi punya undang-undang kan, Iya. negara ini. Ya harus tetap dihargai, nggak ada Jokowi sembarangan. Ya, betul, Pak. Presiden mentang-mentang presiden terus dilanggar semua, kan tidak benar. Iya, betul, betul. Seperti itu. Ya, benar. Maka karena mau menyelamatkan manusia, Baik, Pak. ya harus mengambil badan manusia karena di dunia ini berlaku hukum. Ya. Semua dosa kalau mau bayar harus dengan penderitaan. Ada yang Baik, Pak. menanggung. Gak bisa main sulap karena saya anak Allah, saya anak raja atau apa, nggak bisa. Baik, Pak. Atau saya Allahnya, nggak bisa. Harus ngambil bentuk yang mirip dan harus mengalami semua hukum di alam materi ini. Baik, Pak. Baik. Iya, nggak boleh. Misalnya ada yang ngambil dosamu, karmamu dibuang ke tempat sampah seenaknya, nggak bisa. Baik, Kalau dia ngambil, harus masuk ke daging badannya, dia yang nanggung. Baik, Itu yang berlaku di alam materi kita ini. Baik, Allah itu menghormati hukum yang dia buat sendiri. Baik, Pak. Baik. Ya. Lalu akhirnya Yesus turun toh, Sang Wahyu ini turun Turun sendiri. sendiri. Baik, Pak. Turun lalu Sang Wahyu ini sendiri yang mengatakan kembali, Baik, baik. Akulah firman, inilah tubuhku, inilah darahku, yang dikurbankan, yang ditumpahkan bagimu demi pengampunan dosa. Dosa. Menebus toh? Iya, menebus, Pak. Nah, kemudian beliau juga mengatakan macam-macam banyak. Suatu hari waktu juga mengatakan, akulah firman yang hidup itu. Ya. Aku mati tapi sekarang aku hidup. Aku memegang kunci maut dan segalanya. Baik, Pak. Akulah Alfa dan Omega. Ya. Lalu waktu murid-muridnya bertanya kan, siapa Bapak itu? Kok dari dulu ngomongin Bapak-Bapak, tapi kok kami nggak tahu Bapak itu yang mana? Allah ini loh. Ya, baik, Pak. Yesus bilang, pada saat ini saya berbicara tentang Bapa kepada kalian menggunakan perumpamaan. Baik, Tapi Pak. akan tiba waktunya saya akan menyampaikan tentang Bapa kepada kamu secara langsung. Yaitu kapan? Yaitu ketika kamu meminta kepadaku, yang berarti berdoa Baik, Pak. kepada Yesus, kepadaku Yesus. Aku tidak akan mengatakan, aku akan menyampaikan doamu itu Ya. kepada Bapa. Berarti Langsung kepada Yesus. ya ke Yesus saja, selesai. Iya. Artinya ya dipikirkan sendiri sudah. Baik, Maksudnya apa ya? Iya, iya, benar-benar. Baik. Sudah jelaskan sebetulnya. Iya, baik, Pak. Dan kemudian itu kan janji Yesus. Ya. Lalu Yesus suatu hari juga pernah berkata kepada mereka, murid-muridnya, aku harus pulang ke rumah Bapa dulu, menyiapkan tempat bagi kalian di sana. Di rumah Bapakku itu ada banyak tempat. Kalau aku sudah siapkan semua, aku akan kembali ke sini menjemput kamu, kalian. Baik, Pak. Kemudian muridnya bertanya, kapan tuh akhir zaman? Yesus hanya beritahu ciri-cirinya menjelang. Ya. Karena rahasia nggak boleh dibuka semua. Baik, Pak. Dipaksa, kapan itu? Yesus bilang, anak tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Lalu orang-orang menyalahartikan, anak Allah kok nggak tahu rahasia? Bukan nggak tahu. Baik, Pak. Itulah tata keramanya. Ada aturan yang nggak sembarangan kita karena tahu lalu ngomong semua yang kita tahu. Baik, Pak. Di kalangan manusia pun itu berlaku kan? Iya. Di dalam kerajaan pemerintahan juga begitu. Iya, iya, Pak. Ya, Iya. karena budaya Israel menyebut nama Allah aja nggak sopan. Baik, Pak. Yahweh tiap hari, Yahweh juga nggak enak. Akhirnya mereka ganti dengan Bapa. Bapak. Nah, berarti menyebut nama Allah aja diganti dengan Bapa biar enak gitu. Iya. Nyaman, Baik, Pak. tidak merasa bersalah, Iya. tidak merasa tidak sopan. Bayangkan Yesus ngaku kalau dirinya Allah.
Iya, iya. Kan sudah tidak wajar di zaman itu. Iya, iya, baik Pak. Sekarang aja orang nggak mau itu. Maka Yesus selalu mengatakan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan Pak. Ya. Anak tidak tahu, tapi yang tahu hanya Bapa. Karena Yesus menggunakan budaya adat Israel. Kita ini Yesus andaikan sebagai mempelai perempuan, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Orang Israel kalau mau menikahi perempuan itu tunangan dulu, nggak boleh langsung nikah. Baik Pak. Tunangan dulu, habis tunangan dia pulang ke rumah tanpa perempuannya ini. Baik Pak. Untuk siapin rumah buat mereka berdua. Baik, Dan Pak. waktu pulang dia masih status anak, bukan belum bebas dia. Bebas ya. Baik. Jadi bapaknya masih berkuasa atas dia. Dia belum punya hak sendiri gitu. Baik Pak. Makanya Yesus pakai segala simbol ini. Anak nggak tahu, yang tahu cuma Bapa. Ketaatan yang luar biasa. Mau diajarkan Yesus kepada kita, kerendahan hati macam-macam di situ. Baik Pak. Ya. Iya, iya. Dan memang sudah benar, Yesus akhirnya kembali kan. Iya. Yesus katakan benih itu harus jatuh ke tanah dan mati, baru bisa tumbuh. Berbuah kan. Iya. Yesus mau bilang aku tuh harus mati dulu, bangkit, pulang ke rumah Bapa, siapin tempat buat kalian. Kalau sudah, aku kembali jemput kalian. Baik. Dan saat ini rumah yang disiapkan Yesus itu sudah jadi. Yesus juga sudah datang. Baik Pak. Dan sedang memperjuangkan vegan di seluruh bumi kita ini. Baik Pak. Yesus sudah berhasil menciptakan alam semesta yang baru khusus untuk orang-orang yang taat menyayangi Yesus. Baik Pak. Ya. Baik, Dan wujud Yesus sekarang ya bukan kayak dulu. Baik Pak. Kalau dulu laki-laki toh, Ya. sekarang perempuan. Baik Pak. Itu wujud Yesus yang sekarang yang asli. Baik, baik. Ya Pak. Kalau yang palsu banyak. Yang palsu banyak. Baik Pak. Baik. Kalau wujud Yesus yang asli sekarang di sekarang ini Sekarang ini. wujudnya perempuan. Baik Pak. Ya. Yesus bilang, aku waktu nanti aku datang di akhir zaman itu seperti petir yang menyambar dari timur ke barat atau barat ke timur, tapi petir, Bon. Baik Pak. Apa maksudnya? Bukan nanti Yesus datang dalam bentuk cahaya menakutkan itu, tapi sesuatu yang tidak bisa dibaca. Sesuatu yang tidak bisa ketahuan begitu gamblang oleh setiap orang. Baik Pak. Tapi Yesus bilang, domba-dombaku mengenal aku. Baik Pak. Seperti aku mengenal dombaku. Ya, Baik, saya Pak. kenal Yesus karena Yesus adalah guru saya, Baik Pak. gembala saya. Baik Pak. Nah, dan Yesus pun mengenal saya. Makanya saya tahu Yesus yang sekarang itu bukan berwujud laki-laki kayak dulu. Baik, Tinggi, gagah, besar itu jangkung, enggak. Sekarang ya perempuan, kecil, imut, halus, lembut. Baik Pak. Tidak terduga sama sekali karena orang kan butuhnya yang gaya-gaya, gagah-gagah itu tuh. Iya. Makanya hanya domba-dombaku yang mengenal aku. Baik Pak. Jadi Yesus sekarang ini sedang berjuang mati-matian, bahkan terkesan berjuang sendiri untuk menyelamatkan bumi dan segala isinya menggunakan jalan vegan. Baik Pak. Laku tirakat yang paling besar dan sederhana. Baik Pak. Baik, baik. Sederhana itu doa yang tinggi banget. Baik Pak. Kita doain untuk segala sesuatu tapi tidak mendoakan rumah tempat tinggal kita biar bagus, aman, selamat, tidak terbakar, lucu kan? Iya, iya. Kan omong kosong. Iya, baik Pak. Bumi ini kan harus jadi surga, bukan menjadi neraka. Iya, baik Pak. Kan kayak gitu. Iya, iya. Sampai sini sudah mulai terang alurnya. Baik Pak, sudah mulai mengerti. Antara Allah dan manusia posisi Yesus di mana? Yesus di mana ya? Saya mulai mengerti Pak. Nabi-nabi itu manusia Baik, Pak. yang memainkan peran nabi atau Kristus atau Mesias. Baik Pak. Mulia tidak? Mulia. Oke, mulia. Tapi ingat mereka awalnya dari nabi, manusia. Manusia. Baik Pak. Ya, manusia. Mereka nggak pernah jadi Allah, nggak bisa. Baik, baik. Pan, guru-guru manusia itu. Iya, baik Pak. Yesus, ya kalau menurut ceritanya, wahyunya, ini firman Allah, Firman Allah, baik Pak. bukan manusia. Iya, Di dalam gereja, Yesus ini memiliki dua kodrat sekaligus iya, di dalam dirinya yang satu itu. baik Pak.
100% Allah dan 100% manusia. Manusia. Jadi kayak satu koin uang, Iya. itu kan memiliki dua mata. Dua mata. Baik, Pak. Satunya angka, satunya gambar. Iya. Kalau kita hapus salah satunya, bawa ke toko bisa laku. Tidak Enggak, ya berlaku. berarti harus dua-duanya. Iya. Yesus juga gitu, nggak bisa kita mandang Yesus hanya manusianya saja atau hanya Allahnya saja. Baik, Pak. Harus dua-duanya. Maka ketika ada orang bilang, Allah enggak ya, karena dia memandang hanya salah satunya. Salah satunya. Nggak adil, nggak bisa, karena cara memandang gereja menurut perintah Yesus Baik, Pak. adalah dua-duanya bersamaan, 100% Allah, 100% manusia. Cara melihat Yesus dengan cara ini kita nggak akan bingung. Baik, Pak. Kita nggak akan protes semua kemuliaan yang Yesus lakukan Baik, Pak. dan kesederhanaan yang Yesus lakukan. Bahwa beliau harus pikul, dipukuli kayak orang nggak punya harga diri. Itu manusia banget gitu loh. Baik, Pak. Itu boleh terjadi karena memang maunya Yesus begitu. Iya, iya. Baik, Pak. Penebusan harus begitu. Baik, Pak. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di salib karena menebus, tetapi karena konsekuensi politik, Baik, Pak. ini berarti orang ini mau mengatakan bahwa Yesus mati di salib karena dosa pribadinya Yesus berarti. Ya. Dosa politiknya Yesus Ya, berarti. secara tidak langsung dia Ini orang kebangetan berarti. Iya, iya. Ngawur ini. Iya. Pernah ada cerita sejarah di Injil atau apa bahwa Yesus memimpin pasukan gerilya Israel? Tidak pernah, Pak. Menyuruh Yudas, coba you ngintip di sana. Tidak pernah, Pak. Itu pasukan Romawi ada berapa tuh di sana? Kita Pernah. siap serbu. Siap serbu. Gak ada, Yesus bukan Mesias dalam arti itu. Ya, ya, baik, Pak. Ya, itu konspirasi para pemuka agama saat itu. Ya, ya, Pak. Jangan pura-pura nggak tahu, Ya. lalu menipu orang bilang itu adalah konsekuensi logis politik. Ya, ya. Nggak ada. Baik, Pak. Itu kan prajurit Romawi ditipu oleh pemuka agama waktu itu aja, supaya terkesan ini kejahatan politik. Kejahatan politik, baik, Pak. Padahal karena mereka jengkel dengan Yesus yang memang terlalu fenomenal gitu. Terlalu, ya, Mereka kalah pamor, terlalu bintang. dia itu bintang Yesus. Ya, Bintang ini, bintang. starnya itu, Superstarnya. superstarnya itu. Ya, baik, Pak. Iya kan? Ya, Nah, jadi Yesus mati di salib itu untuk menebus, bukan Baik, Pak. karena konsekuensi logis dari politik. hukuman politik. Baik, Yesus bukan seorang politikus. Ya, baik, Pak. Ya. Jadi yang mengatakan itu walaupun Anda sudah menulis buku mau berapa juta lembar, Baik. gak ada urusan. Baik, Pak. Hanya menulis buku gayanya kayak sudah kayak Tuhan aja. Ya, baik, Pak. Iya. Ya, baik, Pak. Kalau Anda salah ngakui, jangan gengsi. Baik. Karena menulis buku bukan berarti Anda paling tahu. Ya, baik, Pak. Takutnya yang tidak nulis buku lebih tahu dari Anda. Baik, Pak. Baik. Iya. Ya, Kita hanya karena tidak suka menunjukkan diri aja. baik, Pak. Ya. Ya. Jadi Yesus wafat di salib untuk menebus. Karena sudah begitu memang urutan ceritanya sesuai desainnya memang. Baik, Pak. Iya, sudah seperti itu. Santo Yusuf yang urusan cemburuan aja malaikat menguatkan dengan cara itu. Wahyu. Terakhirnya karena dia akan menebus umatnya, dosa umatnya. Baik, Pak. Ya. Lalu kalau ada yang mengatakan sampai menulis buku bahwa Yesus tidak mati, tapi hanya sekarat lalu diobati, ini juga ngawur orang ini. Ya, baik, Pak. Jangan percaya dengan buku dan orangnya itu, karena dia nggak tahu. Baik, Pak. Ilmunya nggak sampai ini orang, ilmunya nggak ada apa-apanya ini. Ya, baik, Pak. Karena berarti dia tidak tahu bahwa teknik atau metode, salah satu metode menolong dunia ini adalah harus dengan sang guru ini mati untuk sesaat, lalu dibangkitkan kembali, lalu guru ini memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang sebelumnya. Baik, Pak. Itu salah satu metode. Jadi kalau tidak mati, matinya pura-pura misalnya, sekarat tok. Kan tidak berlaku ini metode. Baik, Pak. Ya. Jadi orang-orang ini bukan orang yang sungguh-sungguh belajar sebetulnya. Mereka hanya pintar baca seminar sana sini, lalu ambisi nggak tahu apa, Baik, sembarangan menulis, meditasi sedikit, lihat ini itu bangga lalu nulis merasa paling benar, tapi tidak cross check dulu pada instansi yang resmi. Ya, ya, baik, Pak. Kalau ngomong tentang Yesus,
Kita harus mengambil data sumber yang pasti dari sumber yang Jelas. iya toh, Ya, yang jelas. baik Pak. Berarti harus apa? Studi, Studi. kuliah dulu kitab suci yang resmi itu loh. Ya, baik Pak. Tafsir kitab suci, ya kuliah kitab sucinya, ya sejarah kitab sucinya, belum budaya kebiasaan adat Yahudi waktu Pada itu. waktu itu, baik, Itu Pak. kan saling mempengaruhi. Ya, membentuk ya. Baik. Contoh Yesus tadi menggunakan gaya seorang laki-laki melamar itu kan. Ya, laki Lalu nanti saya pulang dulu ya. Ya, baik Pak. Itu kan kita harus tahu semuanya. Baik Pak. Bukan seenaknya mengatakan anak Allah kok nggak tahu Ya. akhir zaman. Baik Pak. Ini kan kita nggak belajar sejarahnya semua, sampai budaya, sosiologi, antropologinya pada saat itu apa. Waktu itu. Baik Pak. Dengan sekarang kan beda juga Ya, nanti. ya, baik Pak. Kita main ngomong aja. Jadi gini ya Mas, kalau mau ngomong tentang Yesus, ya orang-orang hebat seperti Krishna, Buddha, Yesus, Nabi Muhammad tuh hati-hati. Baik Pak. Level kita bukan level mereka. Jadi apa yang mereka katakan mungkin sama dengan kebanyakan orang, tapi mungkin muatannya beda. Baik Pak. Baik. Akarnya juga mungkin beda. Tergantung kan kondisi. Ya, Dan ingat, Yesus ini adalah firman Allah yang turun memainkan peran Nabi, Nabi, baik Pak. Mesias, Kristus. Baik Pak. Beda dengan para nabi adalah manusia yang memainkan peran nabi tadi. Ya, baik Pak. Beda dong. Baik Pak. Karena apa? Di zaman kita ini, di tahun-tahun 1930-an, Baik Pak. Tuhan Yesus datang kepada Rasul Kerahiman Ilahi yang beliau pilih sendiri. Ya. Dan berkata seperti ini. Baik Pak. Faustina, Ya, baik Pak. Rasul Kerahiman Ilahi. Semua tulisannya itu sabda-sabda Yesus kepada dia. Baik Pak. Itu saya lebih artikan seperti Injil akhir zaman. Baik. Karena Yesus menyampaikan pesan-pesannya itu untuk orang akhir zaman kita ini maksudnya. Baik, baik. Ya, termasuk doa-doa koronka itu untuk orang akhir zaman seperti kita ini. Baik Pak. Baik. Yang masih mau mengambil tawaran Yesus sebelum penghakiman itu datang. Penghakiman, baik Pak. Nah, Yesus berkata kepada rasulnya ini, Rasul Kerahiman Ilahinya ini, Santa Faustina, Santa Faustina, ini, baik. begini. Baik Pak. Di zaman dulu, aku mengutus nabi-nabiku. Baik Ini otoritasnya nabi atau otoritasnya Allah? Pak. Otoritasnya Allah Pak. Otoritas Allah. Ada nabi yang mengutus nabi? Tidak ada Pak. Nggak ada. Baik, Yesus berkata, di zaman dulu aku mengutus nabi-nabiku untuk menyampaikan keadilan, ancaman-ancaman keadilan kepada umatku. Baik Pak. Tapi di zaman ini, aku menyampaikan kepadamu untuk memberitahu kepada umatku tentang kerahimanku. Baik Pak. Baik. Kerahimanku yang tak terselami. Baik, baik Pak. Lalu Yesus berkata lagi di waktu yang berbeda. Sekalipun aku ini Allah, tapi aku menyampaikan kerahimanku ini kepada seluruh umat itu melalui Yesus. Ini Yesus Allah manusia ini 100% Allah, 100% manusia. Itu satu kesatuan. Jangan kita pisah-pisah lalu lihat sesuka kita. Baik Pak. Karena kita juga nggak bisa dong lihat Semar sesuka kita. Harus sesuai cerita itu kan. Cerita, sesuai memang kapasitasnya seperti itu. Baik Pak, baik. Misalnya saudaranya 2 kita bilang enggak, 1 aja. Ya, ya. Enggak, dia anak tunggal. Baik Pak. Semar kan perutnya buncit. Ya. Kita bilang enggak, itu six pack perutnya. Oh, bisa. Tidak Pak. Coba aja kalau berani ngomong. Baik Pak. Ya kan, itu kan kena menelan gunung toh menurut cerita. Ya, ya Pak. Ya, jadi sudah ada wahyu seperti itu, ya kita harusnya nggak usah sombong gitu loh. Ya. Tinggal kita ikuti, ngakui, karena kita manusia biasa ini nggak punya cerita seperti itu. Ya, ya Pak. Ya. Kita nggak ada cerita seperti itu. Baik Pak. Gitu loh. Baik Pak. Jangan ngarang-ngarang sama gue. Baik Pak. Paham toh? Paham, paham, paham. Nah, jadi lalu Yesus mengatakan, akulah kerahiman ilahi itu sendiri. Baik Pak. Tidak ada seorang nabi, malaikat, manusia apapun yang bisa memahami kerahimanku itu. Baik Pak. Ya. Ya Pak. Tadi saya bilang Yesus berjanji ke murid-muridnya Ya. tentang Bapa. Ya.
suatu waktu nanti akan datang tiba waktunya, aku akan menyatakan tentang Bapa itu secara langsung kepada kalian. Ini sudah barusan tadi. Iya, baik. Ketika Yesus mengatakan pada Rasul kerahiman ilahinya, Baik, Pak. sekalipun aku ini Allah, gitu loh. Sudah final. Iya, baik, Pak. Kenapa? Kalau Yesus waktu itu langsung mengatakan dirinya Allah, aduh, dia nggak usah tunggu 3,5 tahun. Langsung mati pada waktu itu. Pada waktu itu sudah selesai. Baik, Pak. Kapan dia mau menyampaikan yang lain? Yang lain, ya, baik, Pak. Ada aturannya, karena orang Israel itu haram kalau menyebut nama Allah. Baik, Pak. Apalagi ngaku-ngaku diri Allah, kan lebih parah itu. Baik, Pak. Yesus mengikuti itu, kebiasaan budaya seperti itu. Dan memang aturannya sopan santun kita di dunia ini begini. Baik, Pak. Iya. Bahkan Yesus di lain waktu berkata kepada Rasul kerahiman ilahi ini, Baik, Pak. aku menciptakan semua makhluk keluar dari hatiku yang maha rahim ini. Baik. Aku menciptakan semua makhluk itu, maksudnya kita semua ini, Iya. itu keluar dari hatiku yang maha rahim. Baik. Iya, Pak. Ngeri nggak? Iya, Pak. Nah, jadi atau di lain waktu Yesus juga berkata, sebetulnya aku dapat menciptakan sebuah alam semesta baru buat kamu, Baik, Pak. yang ditinggali hanya oleh engkau dan aku. Baik, Pak. Ya. Iya. Tapi untuk apa? Aku lebih suka tinggal di dalam hatimu yang rendah hati itu. Baik, Pak. Ini Yesus tidak sembunyi lagi otoritasnya sebagai Allah. Iya. Baik, Pak. Yesus mendongeng waktu itu di zaman rasul-rasul Tidak, Pak. bahwa aku suatu hari nanti akan menyampaikan Bapa secara langsung. Tidak, Pak. Tidak. Sudah terjawab. Sudah tergenapi. Ya, baik, Pak. Lalu Yesus mengatakan, aku pulang dulu ya, siapin tempat rumah buat kalian. Iya. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. tempat. Itu dongeng. Tidak, Pak. Sudah tergenapi Itu juga. pakai filosofi simbol-simbol. Tidak, Pak. Sekarang sudah tergenapi. Baik, Yesus sudah berhasil menciptakan, membuat alam semestanya yang baru itu. Baik, Pak. Khusus untuk orang-orang yang mencintainya. Baik, Pak. Ya, Ya, ya. orang-orang yang mencintainya itu nanti akan di situ. Baik, Pak. Oke? Ya. Berarti posisi Yesus dalam hubungan Allah dan manusia, apakah sama dengan para nabi dan guru? Adalah begini jawabannya. Dalam hal memainkan peran nabi dan guru sama. Sama, ya, baik. Tapi sumbernya beda. Baik, Pak. Ya. Ya. Yang satu dari sumbernya Dari manusia yang berlatih. satunya dari firman Allah yang mengutus para nabi. Yang mengutus para nabi, baik, Pak. Jadi kalau kita mencapai level Kristus, Baik, Pak. ya jangan lalu samakan kita dengan Yesus dong. Ada malunya gitu Baik, loh. Pak. Nanti dibilang gak tahu malu loh. Ya, ya. Maka Yesus sebagai kecerdasan Allah ini, Yesus sebagai firman Allah atau logos atau kecerdasan Allah ini, kecerdasan bawaan Allah ini, Baik, Pak. itu bukan Lego. Kalau logos itu kan kecerdasan bawaan Allah. Bawaan, ya, baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Kecerdasan bawaan Allah yang namanya logos inilah kemudian menciptakan Lego. Ya. Lego ini kalau di Islam kun fayakun. Kun fayakun. Nah, lalu kecerdasan bawaan Allah yang namanya logos ini Ya. menciptakan grafe, kitab suci tulisan, Ya, baik, Pak. atau rema, Rema. sabda-sabda Allah yang disampaikan Yesus atau guru suci yang kekuatannya ada. Para nabi, ya, baik, Pak. Dan segala sesuatu Baik, Pak. diciptakan oleh logos ini. Logos. Yesus itu bukan rema, bukan grafe, bukan Lego, bukan kun fayakun Yesus ini. Baik, Pak. Yesus ini adalah logos, sumber kecerdasan Allah itu sendiri, atau kecerdasan bawaan Allah yang ada bersama-sama dengan Allah dari awal. Baik, Pak. Bukan ada kemudian setelah Allah. Baik, Pak. Ya, Oke. Oke, baik, Pak. Itulah Yesus. Baik. Kalau kita kan bukan Lego aja, bukan. Ya, Kun fayakun aja kita bukan. kita bukan, baik, Pak. Grafe aja bukan, rema aja bukan. Iya. Kita ini adalah
sabda Allah juga sih, firman Allah, Baik, tapi yang namanya manusia. Ya, ya, baik Pak. Percikan saja kita ini. Baik Pak. Jadi ketika kita mencapai level Kristus, jangan lalu geeran samakan diri kita dengan Yesus. Malu-maluin. Baik Pak. Beda ya? Ya Pak. Beda banget, jauh ya? Ya, Jauh sekali. Makanya berarti Yesus ini adalah kecerdasan ilahi yang bekerja di balik kecerdasan semesta ini. baik. Termasuk yang bekerja di balik kecerdasan setiap kita. Dirimu, diriku ini. Baik Pak. Ada kecerdasan kan? Ya, Di ada Pak. dalam diri kita ada kecerdasan. Ada Pak. Kesadaran murni itu kan? Kesadaran, ya, yang baik, menuntun kita. Baik Pak. Itulah firman Allah, itulah Yesus. Baik Pak. Dalam takaran sekian di diri kita. Baik Pak. Maka orang-orang yang sudah mempraktikkan kesadaran murni yang gak ada ujungnya, itu. Baik Pak. Ketemu ternyata bukan, ketemu ternyata bukan. Ada lapisan yang gak ada ujungnya. Baik Pak. Itulah kasunyatan, itulah kerahiman ilahi. Baik Pak. Bahwa Allah atau kerahiman ilahi atau kasunyatan itu bukan tentang ada atau tidak ada. Bukan Baik, Pak. tentang materi atau imateri. Baik Ya, Pak. Ya. bukan tentang wujud atau bukan wujud. Bukan tentang jauh atau dekat. Dekat. Tapi tentang ketiadaan inti di dalam dirinya. Sehingga melahirkan potensi kemungkinan tanpa batas. Yang mana kemungkinan tanpa batas ini tidak bisa ada dari dirinya sendiri karena mereka berasal dari ketunggalan. Kalau mau ada, mereka harus kawin-mawin, bersenyawa, Baik. topang menopang. Yang kemudian dalam istilah agama ini namanya kasih. Baik Pak. Yang terjadi secara dinamis dan masif. Baik Pak. Lalu karena dinamis itu namanya selalu berubah dari waktu ke waktu. Yang disebut dengan ketidakkekalan. Baik Pak. Ini adalah fenomena kehidupan, fenomena kasunyatan. Baik Pak. Ketiadaan inti, kemungkinan tanpa batas tidak ada bisa ada dari dirinya sendiri, yang dinamis, tidak kekal. Baik Pak. Itu terjadi di luar dirimu saja atau di dalam dirimu dan di segala hal. Di dalam diri saya dan di segala hal Pak. Apa hubungannya dengan Allah jauh dekat, Allah tak terlihat materi, ada hubungannya? Tidak ada Pak. Gak ada urusan. Kalau kita melihat dengan cara itu, kita akan alergi dengan semua hal. Ya. Kita akan anti dengan semua hal. Kita akan tuduh-tuduh itu sebagai berhala dan segala macam. Baik Pak. Kita menjadi orang yang sangat kasar, keras dan Picik. picik, Baik Pak. narrow minded, Baik Pak. berpikiran Sempit. katak dalam tempurung itu ya, berpikiran sempit itu. Baik Pak. Ya. Ya Pak. Iya, Ya Pak. paham ya? Paham Pak. Paham. Nah, nanti kapan-kapan kita ngobrol khusus tentang kasunyatan. Kasunyatan. Baik Pak. Bahwa kasunyatan yang dipahami orang rata-rata selama ini ternyata keliru. Baik Pak. Mereka memandang kasunyatan lalu anti dengan materi, anti dengan patung, dengan gambar. Mereka haram-haramkan. Baik Pak. Dirimu itu bukan patung berjalan. Iya. Ya Pak. Diri kita ini bukan wujud. Wujud yang bergerak. Tapi kok didewa-dewain gitu loh. Iya, Boleh. Iya benar-benar. Ini orang bingungan. Iya Pak. Jadi bukan seperti itu. Ngomongin kasunyatan tapi kalau belum mengalami itu repot. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Maka Yesus itu adalah kerahiman ilahi itu sendiri. Karena Yesus sendiri yang mengaku. Ya, baik Pak. Kerahimanku tak terselami oleh para nabi, malaikat manapun. Baik Pak. Itu kasunyatan kan? Kesunyatan Pak. Iya, kesadaran murni yang tak tersentuh itu. Nggak ada ujungnya. Itu yang bisa mengampuni. Baik Pak. Baik. Ketika kamu berada di level kesadaran murni, dosa sebesar apapun bisa kamu ampuni, kamu pahami. Baik Pak. Baik. Keadaan tidak ideal pun kamu bisa pahami. Baik Pak. Termasuk apalagi hanya patung gambar aja kok bingung, takut, dogma, Ya. kok jadi bingung, lucu gitu loh. Baik Pak. Baik. Tapi ngomongnya kesadaran murni aneh. Ya, baik. Baik. Ya, atau mari kita berhenti makan daging, gampang. Ya. Karena kesadaran murni. Baik Pak. Tapi kalau ngomongnya kesadaran murni, dimintai berhenti makan aja ribut, makan daging aja ribut, banyak alasan pinter. Ini belum sampai berarti, ngeyelan, Baik. Baik. penuh ketakutan, Ya. kehilangan rasa enak di lidah. Baik Pak. Ini nggak bisa poso, ngepos keroso, ora iso.
Baik, Pak. Ngerti Orason? Ngerti. Baik, Pak. Ya, Ya, Pak. sudah paham posisi Yesus Sudah, Pak. dalam hubungan antara Allah dan Allah manusia. dan manusia. Baik, Pak. Maka di dalam dirimu Yesus adalah kesadaran murnimu itu yang dapat kau hubungi kapanpun untuk menuntun dirimu. Baik, Pak. Baik, baik. Ya, itu Yesus. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya sudah mengerti tentang posisi Yesus dalam hubungannya dengan Allah dan manusia. Artinya Yesus pernah hadir dan menjadi nabi, tetapi dia posisinya Tuhan Yesus ini bukan seperti nabi biasa yang lainnya Dari manusia. dan dari manusia. Bukannya untuk mengerdilkan para nabi, bukan, tetapi Enggak. memang Yesus itu memang datang dari Tuhan itu sendiri yang datang mengambil wujud manusia dan memainkan peran Untuk menebus. untuk memerankan nabi dan untuk menebus manusia. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Lalu kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya adalah Ya. saya ingat betul beberapa waktu yang lalu saya pernah bertanya kepada Pak Budi tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Lalu Pak Budi menjawab pada waktu itu, kalau kau bertanya kepada saya tentang Tuhan itu ada atau tidak, maka saya akan diam. Itu jawabannya Pak Budi pada waktu itu. Tetapi lalu kemudian berjalannya waktu, Pak Budi selalu menjelaskan tentang Tuhan, yang artinya yang artinya kontras dengan pernyataan sebelumnya bahwa Tuhan itu diam. Lalu yang ingin saya tanyakan adalah sebetulnya pesan apa yang mau Pak Budi sampaikan kepada kami tentang penjelasan-penjelasan tentang Tuhan yang sangat kontras dengan pernyataan Pak Budi sebelumnya yang mengatakan Tuhan diam. Terima kasih, Pak. Oke. Ya kan saya cuma menjawab pertanyaan. Baik, kalau Pak. Pertanyaannya mengacu pada pengalaman pribadi, penghayatan akan Tuhan pribadi ya. Baik, Pak. Jawaban saya ya diam. Baik. Tapi kalau pertanyaan itu mengacu pada data referensi literasi baik, Pak. Tentang ketuhanan, literasi ketuhanan. Baik, Pak. Masa saya diam? Tidak, Pak. Nanti ngertinya gimana? Iya, betul. Nah, berarti saya harus menjelaskan menurut literasi yang ada, baik, Pak. yang objektif, yang berlaku. Baik. Karena selama ini kan ditanyakan tentang Yesus, gereja. Tentang Yesus, ya. Baik, Pak. Berarti literasi ketuhanan menurut gereja. Menurut gereja. Saya nggak boleh menghilangkan, menambahkan, nggak boleh. Baik, Pak. Harus sesuai literasi yang ada karena itu yang dibutuhkan. Baik. Nah, tapi kan bukan tentang penghayatan pribadi saya, pengalaman pribadi saya tentang Tuhan. Iya, bukan, Pak. Maka saya hanya membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan literasi. Baik, Pak. Kalau tentang penghayatan pribadi tentang Tuhan, saya memang diam. Pasti itu. Baik. Karena itu ada urusan kenikmatan pribadi sendiri. Baik, Pak. Yang kan dah harus saya cerita pamerkan ke orang. Iya. Baik, Pak. Soal saya nggak bingung ketika buat saya diam, buat orang saya ngomong, itu kan sudah alamiah kan. Baik. Nggak perlu dipikir-pikir juga, siapapun bisa itu. Baik, Pak. Jadi soal pertanyaan aja Mas, jenisnya. Baik, jenisnya penghayatan, pengalaman penghayatan akan Tuhan atau literasi tentang Tuhan ya. Baik. Artinya bahwa sebetulnya literasi itu sendiri penting dan dibutuhkan sebagai pengantar orang untuk menghayati Tuhan. Mengenal lalu bisa punya alasan menghayati. Baik. Kalau dia tidak mengenal secara literasi, terus dia mau apa? Ya, dia mau tahu dari mana menghayati itu. Apanya? Ya, petunjuknya dari mana ya. Gitu baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Budi. Ya, sama-sama. Pertanyaan saya kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih banyak. Rahayu. Ya, Rahayu. Ya.